Kita ke informasi lainnya pemirsa, 12 terlapor kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Jokowi mengadu ke Kompolnas Jakarta. Para terlapor kasus dugaan ijazah palsu Jokowi mendatangi Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Mereka mengadukan laboratorium forensik Bareskrim Polri yang dinilai tidak transparan. Para terlapor ini juga meminta digelar rapat dengar pendapat dengan DPR dan mengusulkan laboratorium forensik terpisah dari struktur kepolisian agar hasilnya independen. Ijazah kita bandingkan dengan ijazah Pronojiwo. Ya, dengan overlapping detection itu tidak identik. ELA juga, dan satu lagi uji lapisan visual itu. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2019-2024 Mahfud MD menduga ada yang melindungi Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina. Pasalnya, relawan Jokowi itu tak kunjung dieksekusi meskipun kasus fitnah terhadap Yusuf Kalla sudah vonis berkekuatan hukum tetap. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina sudah divonis 1 tahun 6 bulan penjara atas kasus fitnah dan pencemaran nama baik Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kalla pada 2019. Meski demikian, Sylvester tidak juga dieksekusi kejaksaan. Terkait hal tersebut, Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD mengaku heran. Saya menemukan data dia terpidana. Benar Pak ya, terpidana ya, tertanggal 20 Mei tahun 2019. Terpidana dengan perkara pidana nomor 287. Secara hukum, Sylvester itu harus dieksekusi. Harus dieksekusi? Harus dieksekusi. Saya lihat tadi di televisi. Saya sudah berdamai dengan Pak Yusuf Kalla. Di dalam hukum pidana itu tidak ada perdamaian. Karena musuh orang pelaku tindak pidana itu, musuhnya adalah negara, bukan orang. Maka tidak ada damai di dalam hukum pidana itu. Misalnya katanya Pak Yusuf Kalla sudah memaafkan, tidak bisa, tidak boleh Pak Yusuf Kalla. Atas nama apa dia memaafkan orang yang melakukan tindak pidana? Tidak boleh. Oleh sebab itu, di dalam pidana itu kalau sudah inkrah, orang itu harus dieksekusi. Harus dikejar kemanapun. Nggak boleh takut. Makanya saya gak heran, lu divonis tahun 2019 itu. Iya, 2019 Pak. Itu Mei tahun 2019. Saya 4 bulan sebelum saya jadi Sebelum jadi Menko. Kok sekarang baru muncul bahwa belum dieksekusi? Ada apa nih kejaksaan? Terkait hal tersebut, Kejaksaan Agung RI menegaskan eksekusi harus segera dilakukan tanpa penundaan. Namun secara teknis, eksekusi terhadap Sylvester menjadi kewenangan Kejari Jakarta Selatan. Informasi dari pihak Kejari Jakarta Selatan, hari ini diundang yang bersangkutan. Kalau dia nggak datang, ya silakan aja. Kita harus eksekusi. Kalau nggak salah hari ini. Pastikan aja nanti. Coba tanya nanti ke pihak Kejari Jakarta Selatan. Tapi yang kemarin saya informasi harus segera. Yang sudah inkrah. Kita nggak ada masalah. Oke? Sementara itu, Sylvester menyebut belum mendapat surat perintah eksekusi dari kejaksaan. Nggak ada masalah, intinya kan saya udah menjalani proses itu. Nanti kita lihat lagi bagaimana kelanjutannya, ya. Ya, makasih. Berarti ini langsung ke Kejari Selatan atau? Oh enggak, belum ya. Nanti kita atur dulu. Belum terima surat. Berarti dijadwalkan ulang? Iya. Belum ada suratnya, Ya, oke. Ya, baru narasi kan? Ya, makasih. Oke, cukup. Makasih. Cukup, makasih ya. Sylvester Matutina dilaporkan oleh keluarga Yusuf Kalla ke Bareskrim Polri atas kasus fitnah. Dia menuding masyarakat miskin Indonesia banyak terjadi karena korupsi yang dilakukan keluarga JK hingga menuding JK mengintervensi Pilkada Jakarta 2017 silam. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Aliansi Rakyat untuk Keadilan dan Kesejahteraan Indonesia mengajukan permohonan pemeriksaan pra-peradilan tidak sahnya penghentian penuntutan Sylvester Matutina terkait perkara pencemaran nama baik Yusuf Kalla. Hal tersebut dilakukan karena Sylvester yang juga relawan Jokowi itu tak kunjung dipenjara oleh kejaksaan. Gugatan pra-peradilan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
melawan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku termohon. Pra-peradilan ini kami ajukan dengan substansi terkait tidak sahnya penghentian penuntutan terhadap terdakwa yaitu Sylvester Matutina dalam perkara pencemaran nama baik terhadap Bapak Yusuf Kalla. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan belum juga melaksanakan eksekusi terhadap putusan tersebut dalam bentuk melakukan penahanan terhadap Sylvester Matutina. Ini kan seorang oknum ASN di Kota Metro Lampung digelandang ke kantor polisi usai kedapatan berpesta sabu bersama 2 rekan dan pacarnya. Dalam penyergapan keempat tersangka tersebut, petugas turut mendapati barang bukti narkotika jenis sabu serta sepucuk senjata api rakitan. Penangkapan oknum ASN beserta teman dan kekasihnya oleh tim Kobra Satres Narkoba Polres Metro Lampung berlangsung tegang. Keempatnya ditangkap saat dalam perjalanan pulang ke kediamannya masing-masing usai menggelar pesta sabu di wilayah Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro. Dari penangkapan ini, polisi sita barang bukti narkotika jenis sabu serta 1 pucuk senjata api rakitan di dalam kendaraan para pelaku. Udah bang. Di topi. Bukan. Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat menggunakan pasal tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun. Sedangkan pemilik senpi rakitan akan dijerat menggunakan undang-undang darurat dengan terancam dipenjara paling lama 20 tahun. Dari Kota Metro Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Pemirsa, donasi untuk aksi demonstrasi tolak kenaikan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah terus mengalir. Hingga Jumat pagi, donasi hingga memenuhi area trotoar di depan pendopo Kabupaten Pati. Kenaikan PBB P2 hingga 250% yang diputuskan Bupati Pati Sudewo menyulut kemarahan masyarakat Pati. Aksi demo besar-besaran di Pati akan digelar pada 13 Agustus 2025 diikuti 25.000 orang dari seluruh wilayah Pati. Untuk menunjang demo 13 Agustus, koordinator aksi menggalang donasi yang dibuka untuk semua masyarakat Pati mulai 1 hingga 12 Agustus 2025. Hingga Jumat pagi tadi, donasi terus mengalir di depan pendopo Kabupaten Pati. Selain air mineral, warga juga memberikan makanan siap saji untuk mendukung para relawan yang berjaga di posko. Tumpukan bantuan bahkan sudah memenuhi area trotoar di depan pendopo. 1.000 kopi yang siap seduh. Nanti akan kita bikin stand di sini untuk para pendemo. Jadi kita mendemo dengan bahagia, gitu loh. Kopi bareng-bareng. Tetap santun ya. Tetap santun ya. Ya. Tadi donasinya ada berapa, Pak? Donasi ini tadi kurang lebih ya 10-an apa namanya dus ya, air mineral ya. Kacang-kacangan. Oke, siap. Demonstrasi ini merupakan buntut dari protes kenaikan pajak dan pernyataan dari Bupati Sudewo yang menyuruh masyarakat demo jika tidak setuju dengan kenaikan tersebut. Menurut Sudewo, meskipun 50.000 orang turun ke jalan, keputusan kenaikan PBB P2 tidak akan diubah. Untuk hitungan kita nggak tahu pasti ya, tapi kalau 5.000 itu lebih. Jadi kita susah untuk ngitung karena memang tenaga kita menurunkan juga nggak ada, mereka yang donasi langsung diterima sendiri, jadi kita tidak bisa mengawal. Tapi Bupati Sudewo mengatakan alasannya menaikkan pajak karena melihat belum ada kenaikan PBB P2 selama 14 tahun belakangan. Selain itu, pendapatan dari pajak akan digunakan kembali ke rakyat berupa pembangunan infrastruktur dan lainnya. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Bupati Pati Sudewo membatalkan kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan sebesar 250%. Hal tersebut disampaikan di Pendopo Pati atas desakan masyarakat guna menjaga kondusivitas di Pati. Bupati Pati akhirnya membatalkan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 setelah desakan dari masyarakat. Sudewo yang didampingi Kapolresta Pati dan Dim 0718 Pati dan Kepala Kejaksaan Negeri Pati
dalam keterangan persnya mengatakan ia mengambil keputusan tersebut guna menjaga kondusivitas di Pati. Sudewo meminta maaf kepada masyarakat Pati atas kebijakan yang dianggap memberatkan masyarakat. Padahal esensi dari kebijakan tersebut untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Saya memutuskan kebijakan kenaikan PBB P2 saya batalkan untuk menciptakan situasi aman dan kondusif dan dalam rangka memperlancar perekonomian dan pembangunan Kabupaten Pati. Saya sampaikan berarti pembayaran pajaknya PBB P2-nya akan kembali seperti semula, yaitu seperti pada tahun 2024. Meski kenaikan PBB P2 telah dibatalkan, warga Pati tetap akan menggelar aksi demo tanggal 13 Agustus mendatang lantaran kecewa dengan arogansi Bupati, bahkan meminta Bupati untuk diganti. Kita tetap demo lah, tanggal 13 positif demo. Tuntutannya Pak? Ya tuntutannya kemarin kan memang untuk menurunkan pajak, kemudian membatalkan pajak yang dikenakan oleh PKL, kemudian kan menuntut supaya pejabat itu tidak bersikap arogan. Sementara salah satu kepala desa yang menyambut baik batalnya kenaikan PBB P2, Joko Waluyo, Kades Kedalungan, berterima kasih karena Bupati mau mendengar aspirasi warga. Kebijaksanaan yang bagus karena masyarakat ini dibutuhkan keamanan, dibutuhkan ketenangan, dan biar melalui keputusan itu Pati tentram. Dengan demikian, tarif pajak bumi dan bangunan PBB P2 akan diberlakukan tarif lama tahun 2024. Sehingga beberapa proyek seperti perbaikan alun-alun Pati dan RSUD Suwondo akan ditunda. Dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi Ayus melaporkan.